Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arkan Nabi Afkari, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan materi silogisme dalam politik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Salsabila Ar-Rahmah, Syifa Nur Azizah, Arkan Nabi Afkari atau saya sendiri, Davin Mufid Dabibillah, Aulia Ramadhani, dan Fatihatur Rahma Fauzi. Definisi silogisme. Silogisme merupakan logika untuk menyimpulkan keputusan secara deduktif yang akan menghasilkan ilmu baru. Menurut Aristoteles, silogisme merupakan argumen yang konklusinya diambil dari premis-premis yang menyatakan permasalahan yang berlainan. Pembagian silogisme. Ada silogisme kategorik, silogisme hipotetik, silogisme disjunktif, silogisme konjungtif. Silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua proposisinya merupakan proposisi kategoris. Pemakaian proposisi universal dibarengi dengan konklusi pangkalan umum. Contoh, manusia wajib untuk belajar. Rania adalah manusia. Yang kedua ada silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. 4 macam silogisme hipotetik. Premis minornya mengakui bagian antecedent. Premis minornya mengakui bagian konsekuennya. Premis minornya mengingkari antecedent. Premis minornya mengingkari bagian konsekuennya. Contoh-contoh silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent. Contoh, jika rindu, saya akan bertemu dengannya. Sekarang saya rindu, jadi saya akan bertemu dengannya. Yang kedua ada silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuennya. Contoh, bila hujan, saya akan meneduh. Sekarang saya sudah meneduh, jadi hujan telah turun. Selanjutnya ada silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antecedent. Mendahului. Contoh, jika pilkada tahun ini akan tetap dilaksanakan, maka akan timbul banyak pertentangan. Pilkada tahun ini tidak dilaksanakan, jadi pertentangan tidak akan muncul. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya. Contoh, bila korupsi dilakukan, rakyat akan kesusahan. Rakyat tidak kesusahan, jadi korupsi tidak dilakukan. Selanjutnya silogisme disjunktif. Silogisme disjunktif adalah silogisme yang premis mayornya keputusan disjunktif, sedangkan premis minornya kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Contoh, Vera di rumah atau di kampus. Ternyata tidak di kampus, jadi Vera di rumah. Silogisme disjunktif. Silogisme konjungtif. Selanjutnya silogisme konjungtif. Silogisme konjungtif adalah silogisme yang premis mayornya terbentuk suatu proposisi konjungtif. Silogisme konjungtif hanya mempunyai sebuah corak, yakni akuilah satu bagian di premis minor dan tolaklah yang lain di kesimpulan. Contoh, tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang bersamaan. Sartono tidur, maka ia tidak membaca. Unsur-unsur dalam silogisme. Yang pertama ada premis umum atau premis mayor, menyatakan bahwa semua anggota golongan tertentu A memiliki sifat atau hal yang tersebut pada B. Premis khusus atau premis minor, menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang C adalah anggota golongan tertentu A. Yang ketiga, simpulan,
menyatakan bahwa sesuatu atau seorang itu C memiliki sifat atau hal yang tersebut pada B. Aturan pada term. Aturan 1. Jumlah term tidak boleh lebih atau kurang dari 3, atau jumlah term harus 3 buah. Silogisme kategoris adalah pola penyimpulan tidak langsung, di mana 2 buah term dibandingkan dengan term ketiga. Term minor sebagai subjek dari kesimpulan dan term mayor sebagai predikatnya. Sedangkan term antara sebagai pembanding antara term minor dengan term mayor, sehingga ketiga term saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya jika hanya ada 2 term, maka tidak dapat dilakukan penyimpulan, melainkan yang ada hanya sebuah putusan atau proposisi. Aturan kedua, term subjek S atau term predikat P di dalam kesimpulan tidak boleh lebih luas daripada term subjek S atau term predikat P yang terdapat dalam premis-premisnya. Artinya adalah term mayor P di dalam kesimpulan tidak boleh universal jika di dalam premisnya term tersebut bersifat partikular, atau term minor S di dalam kesimpulan tidak boleh universal jika di dalam premisnya term tersebut bersifat partikular, karena jika term mayor P dan term minor S adalah partikular di dalam premis-premisnya dan universal di dalam kesimpulannya, maka yang cocok dengan term hanya sebagian objek saja. Aturan ketiga, term antara M tidak boleh masuk dalam kesimpulan. Term antara M adalah pembanding antara term mayor P dan term minor S. Antara term mayor P dan term minor S ada kesesuaian atau tidak, sehingga term antara M harus terdapat pada kedua premis dan tidak terdapat pada kesimpulan. Jika term antara M muncul lagi dalam kesimpulan, maka artinya dalam proses penalaran tidak terjadi penyimpulan. Aturan keempat, term antara harus sekurang-kurangnya 1 kali universal. Referent objek dari term antara M sekurang-kurangnya identik atau tidak identik dengan referent objek dari term mayor atau term minor. Jika term antara digunakan 2 kali secara partikular di dalam premis-premisnya, maka term minor hanya sesuai dengan bagian tertentu dari term mayor. Aturan pada premis. Aturan 1. Jika premis-premisnya afirmatif, maka kesimpulannya harus afirmatif. Artinya, kedua premis mayor dan minor adalah afirmatif, sehingga kedua term mayor P dan term minor S menunjukkan kesesuaian dengan term antara M. Maka, dalam kesimpulan harus sesuai dengan kesesuaian kedua term dengan term ketiga. Aturan kedua, kedua premis tidak boleh negatif. Jika kedua premis negatif, artinya term mayor P dan term minor S tidak cocok dengan term antara M, sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya term antara. Sehingga term antara tidak mampu menghubungkan antara term minor S dan term mayor P. Dan jika kesimpulan terpaksa dilakukan, maka kesimpulan dianggap tidak sah. Aturan ketiga, jika salah satu premisnya partikular, maka kesimpulannya harus partikular, dan jika salah satu premisnya adalah negatif, maka kesimpulannya adalah afirmatif. Artinya, jika salah satu premisnya adalah negatif dan partikular, maka kesimpulannya harus negatif dan partikular. Jika kesimpulan harus sesuai dengan premis minornya, jadi kesimpulan harus sesuai dengan premis minornya. Aturan keempat, kedua premis tidak boleh partikular. Salah satu premis harus universal. Jika kedua premis sama-sama partikular, ada 3 kemungkinan, yaitu A, keduanya afirmatif, B, keduanya negatif, dan C, yang satu afirmatif dan yang satu negatif. Peran silogisme dalam politik. Hampir setiap orang di kehidupan saat ini selalu dihadapkan dengan logika, atau sebaliknya. Secara sederhana, logika dipahami sebagai berpikir secara logis atau masuk akal. Tidak sedikit dalam kehidupan di sekitar kita seringkali menyaksikan dan merasakan sesuatu yang tidak logis.
baik menyangkut perihal kemasyarakatan, individu, budaya, dunia pendidikan, politik, ekonomi, hingga birokrasi. Berpikir dengan salah satu pembagian dari logika, yaitu silogisme, dalam hal politik akan sangat membantu dalam membuat suatu argumen supaya argumen tersebut tersusun secara sistematis, sehingga mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Dengan silogisme juga dapat dengan mudah menentukan premis-premis dalam berretorika atau membuat kesimpulan yang kritis. Dengan demikian, atas dasar realitas itulah yang diperlakukan suatu logika dalam kehidupan manusia, agar kita mengetahui kapan saatnya berpikir logis, kapan saatnya kita berpikir tidak logis. Setiap tempat dan waktu ada logikanya, setiap logika ada waktu dan tempatnya. Jika kita memahami hakikat dua konsep ini dengan baik, maka kita dapat menempatkan diri dalam segala keadaan secara proporsional di tengah manusia yang bervariasi tingkat logika dan pemikirannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.